berjumpa lagi dengan kami di Mojo Podcast. Aku Rana dan Halo, saya Rizka. kami berdua adalah asisten penyuluh pajak di KPP Pratama Mojokerto. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang validasi NIK sebagai NPWP. Mungkin bisa dijelaskan Mbak secara singkat tentang materi ini? Oke, jadi berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, salah satu hal yang diamanatkan itu adalah mulai tanggal 1 Januari 2024 NIK akan digunakan sebagai NPWP. Hal ini dikarenakan kita mendukung salah satu program pemerintah, yaitu Satu Data Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2019. Oh gitu ya. Terus apakah ada batas waktu tentang validasi NIK ini Mbak? Oke, karena NIK sebagai NPWP ini mulai digunakan 1 Januari 2024, maka wajib pajak diharapkan sudah melakukan pemutakhiran data paling lambat tanggal 31 Desember 2023 ini gitu. Gitu ya. Karena ini berdasarkan data kita ya, per hari ini tuh masih ada sekitar 45.000 NPWP yang belum dilakukan validasi. Oh, gitu. banyak banget ya Mbak ya. Oh gitu. Jadi kira-kira apa Mbak manfaat dari kita melakukan validasi NIK ke NPWP ini? Oke, manfaatnya banyak sekali ya. Ini yang nggak rugi lah kalau wajib pajak melakukan pemutakhiran data NPWP, karena NPWP ini sendiri terhubung ke dalam banyak aspek ya. Ada aspek perbankan, kemudian ada aspek perizinan juga, dan mungkin untuk beberapa orang ini menyangkut mengenai penggajian ya. Oh gitu, sampai penggajian juga. Betul sekali. Nah, untuk aspek perbankan, jadi NPWP ini memang dibutuhkan untuk pembukaan rekening baru gitu. gitu. Jadi kalau seandainya rekeningnya tidak memiliki NPWP atau NPWP-nya belum dimutakhirkan, otomatis kan sudah tidak bisa digunakan per 1 Januari. Nah, kalau misalkan ada kawan pajak yang akan membuat rekening dalam kondisi NPWP tidak dapat digunakan, otomatis bank tidak akan bisa mengeluarkan rekening bagi wajib pajak itu. Itu yang pertama. Ya, dari sisi perbankan. Betul. Terus lainnya. Nah, yang kedua adalah dari sisi perizinan. Bagi usahawan-usahawan itu kan biasanya mengajukan perizinan melalui OSS ya, Online Single Submission ya. Oh ya? Ya, dari yang situ. NIB itu. Betul, yang NIB itu. Nah, untuk bisa mendapatkan perizinan di situ, wajib pajak itu juga harus sudah memiliki NPWP gitu. Jadi kalau misalkan ternyata nggak melakukan pemutakhiran data dan NPWP-nya tidak bisa digunakan, otomatis wajib pajak juga tidak bisa membuat perizinan baru maupun memperpanjang kalau memang sudah mulai diperpanjang. Oh gitu. Gitu. Itu dari perbankan, perizinan sampai penggajian itu gimana Mbak? Ya, jadi penggajian. Jadi kan kalau misalkan wajib pajak bekerja pada suatu perusahaan, apabila gajinya sudah melebihi PTKP kan otomatis akan dipotong ya pajaknya ya. Kalau misalkan NPWP tidak bisa digunakan, otomatis kan tarif pemotongannya menjadi lebih tinggi daripada orang yang punya NPWP gitu. Jadi itu dampaknya itu sangat besar sekali. Jadi makanya sekarang kita himbau bagi wajib pajak yang belum melakukan validasi agar segera melakukan validasi NIK gitu. Oh gitu ya. Jadi efeknya cukup domino ya Mbak. Jadi NIK ini nanti mungkin di 1 Januari 2024 akan jadi kartu sakti gitu ya. Jadi single identity tadi. Betul kan ya. sekali. Nah itu. Nah udah itu tadi konsekuensi sama manfaatnya sudah dijelaskan. Nah gimana Mbak kira-kira caranya untuk melakukan validasi NIK itu? Oke. Jadi cara untuk validasi itu sangat gampang dan mudah sekali ya kawan pajak ya. Caranya ada dua. Yang pertama adalah jalur secara manual dan yang kedua adalah secara online gitu. Oh gitu. Kalau manual ya otomatis wajib pajaknya harus datang ke KPP terdaftarnya di mana. Misalnya saya sebagai wajib pajak di KPP Pratama Mojokerto, lalu saya ingin melakukan pemutakhiran data secara manual, maka saya harus datang ke kantor pajak Mojokerto gitu. Terus yang kedua, kalau misalkan secara online, maka wajib pajak bisa melakukan pemutakhiran data dengan mengakses website www.djponline.pajak.go.id.
Namun harap dipastikan sebelum mengakses harus sudah melakukan aktivasi e-Fin dan melakukan pendaftaran atau registrasi akun di DJP online tersebut. Oh gitu ya Mbak, sama kayak SPT tahunan ya, jadi Betul. bisa manual dan login kalau online juga bisa di DJP online. Ya, betul. Nah, pokoknya gitu. Terus Mbak, kalau nggak punya e-Fin, gimana yang bisa dilakukan wajib pajak? Oke, bagi wajib pajak yang belum memiliki e-Fin atau belum aktivasi e-Fin namun ingin melakukan pemutakhiran secara online, wajib pajak nggak perlu khawatir karena wajib pajak bisa mengajukan permohonan aktivasi e-Fin melalui nomor layanan WhatsApp KPP Pratama Mojokerto di nomor 0823 1747 390 3930. 3930. Oke, 3930. Atau bisa juga mengirimkan permohonannya melalui alamat email KPP Pratama Mojokerto di kpp.602@pajak.go.id. Seperti gitu ya. itu. Jadi kalau kawan pajak belum punya e-Fin atau lupa e-Fin bisa mengajukan di WhatsApp kami atau email KPP terdaftar. Oke. Nah terus, oke Mbak, tadi kan wajib pajak itu jumlahnya ada 45.000 ya yang belum Ya, melakukan yang validasi. belum 45.000. Nah gimana itu, kan kayak nggak mungkin ya 45.000 itu akan datang berbondong-bondong ke KPP terdaftar. Solusinya adalah lapor secara online. Betul. Nah bisa nggak kita melakukan tutorial gimana caranya tutorial Ya, validasi pemutakhiran. secara online? Oke, bisa dong ya. Nah, ini ada tunjukin ya Ran ya. Tunjukin, Gimana ya. ya? Oke, pertama adalah kita mengakses dulu laman djponline.pajak.go.id. Terus Oke. kita login ya. Ya, login dulu gitu ya. Loginnya dengan menggunakan NPWP dan password DJP Online. Kalau seandainya wajib pajak ada yang lupa password, karena kan biasanya jarang ya yang mengakses DJP Online ya. Nah, kalau misalkan kawan pajak lupa passwordnya apa, kawan pajak bisa klik tombol lupa kata sandi dan silakan membuat kata sandinya yang baru gitu. Kalau sudah terbuat kata sandinya yang baru, kawan pajak bisa langsung aja login dengan NPWP dan kata sandi yang baru. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya, tampilan awalnya. Jadi akan muncul nama wajib pajak dan NPWP-nya. Selanjutnya bisa klik strip 3 ya, lalu pilih menu profile, nama menunya. Di situ nanti muncul data utama. Nah, pada data utama kawan pajak silakan memasukkan NIK, kemudian nama, kemudian tempat lahir, dan kemudian ada tanggal lahirnya. Setelah 4 hal tersebut terisi, kawan pajak bisa klik ada tombol namanya tombol validasi. Nah, diklik tombolnya, pastikan muncul keterangan valid di samping tombol tersebut. Nah, kalau sudah muncul valid, kawan pajak bisa sedikit scroll ke bawah, ada menu yaitu menu ubah profil, silahkan diklik menu ubah profil tersebut. Setelah klik, pastikan status yang muncul adalah valid gitu ya. Valid warnanya warna hijau. Betul, valid warna hijau. Seperti itu saja sih sebenarnya kawan pajak, sudah selesai. Jadi hanya perlu melengkapi data NIK, nama, tempat lahir, dan tanggal lahir saja. Ya Mbak, udah gitu aja tuh Iya, validasi. gitu aja. Cepet Gampang kan? banget ya. Iya. Jadi mending online aja ya kawan pajak. Betul. Nah, gimana Mbak kalau seumpamanya pas klik validasi itu tulisannya keterangannya nggak valid? Oke, ya betul sekali. Jadi bagi kawan pajak yang mungkin mengalami kendala pada saat melakukan validasi, kawan pajak bisa melakukan konsultasi secara online kepada kami melalui nomor layanan WhatsApp. Nanti nomor layanannya akan kami tuliskan ya, berapa nomornya. Atau Gimana, mungkin Mbak? saya bacakan juga ya, nomornya di 0811 3496602. Jadi silakan disampaikan kendalanya apa. Nanti akan ada petugas yang membantu mencarikan solusi terkait permasalahan tersebut. Gitu. Oke Mbak, kalau seumpamanya pas udah login terus ini statusnya sudah valid, berarti itu sudah ya? Iya, Kalau sudah. seumpamanya ada status valid ini
tulisannya perlu pemutakhiran merah ya Mbak? Merah Gimana? ya. Oke. Jadi untuk wajib pajak yang ternyata saat klik menu utama itu mendapati tulisan perlu dimutakhirkan gitu ya. Ya wajib pajak sebenarnya gak perlu panik, langsung aja diisikan data-data seperti NIK, nama, kemudian ada tempat lahir dan juga tanggal lahir, lalu klik tombol validasi. Nah, kalau memang data yang tercantum di DJP sudah sesuai dengan data yang ada di Dukcapil, otomatis sistem akan mengenali dan statusnya akan berubah menjadi valid begitu. Gampang banget ya ternyata. Iya betul, gampang sekali. Jadi kawan pajak yang termasuk 45.000 orang yang masih belum melakukan validasi, silahkan lakukan validasi NIK secara online di DJP online. Kalau belum punya EVIN, bisa aktivasi EVIN di KPP terdaftar atau melalui WhatsApp. Betul sekali. Nah, oke Mbak. Nah, kalau seumpama Mbak, NPWP-nya itu statusnya kan ada aktif dan non efektif. Betul. Nah, takutnya kalau non efektif itu kalau melakukan pemutakhiran data atau validasi NIK, apakah NPWP-nya jadi aktif? Oke, iya ya, betul. Ini merupakan banyak sih ya kekhawatiran dari wajib pajak atau kawan pajak ini. Salah satunya pertanyaan yang muncul di Instagram ya Rana ya. Jadi apabila wajib pajak melakukan validasi atau pemutakhiran data NIK itu tidak akan mengubah statusnya ya. Jadi bagi wajib pajak yang berstatus non efektif tetap wajib melakukan pemutakhiran data di DJP online maupun datang langsung ke kantor pajak agar NPWP tersebut tuh tetap bisa digunakan di 1 Januari 2024 karena kan gitu ya siapa tahu ternyata sekarang kondisinya memang belum punya penghasilan atau mungkin penghasilannya masih di bawah PTKP, tapi siapa tahu tahun depan ada naik pangkat atau promosi sehingga gajinya di atas PTKP gitu kan. Kan harus dipotong tuh pajaknya. Kalau misalkan NPWP-nya tidak aktif hanya karena tidak melakukan pemutakhiran data kan sayang sekali ya gitu. Jadi apapun status wajib pajak tetap harus melakukan pemutakhiran data, dan pemutakhiran data itu tidak akan mengubah status NPWP wajib pajak yang awalnya NE jadi aktif misalnya, itu tidak akan seperti itu. Oh gitu ya Mbak. Jadi kalau cuma melakukan validasi NIK aja nggak sampai akan mengaktifkan NPWP ya? Iya betul sekali. Kecuali dia akan lapor SPT tahunan. Nah ya beda lagi, kalau lapor SPT tahunan memang otomatis akan jadi aktif. Ya. Jadi kan siapa tahu sekarang NE tahun depan dapat pekerjaan ya, terus kerja lagi. Betul. Nah itu bisa biar sekalian nih validasi NIK-nya valid kan. Betul sekali. Oke, itu tadi ya. Terus Mbak, kira-kira selama validasi NIK udah berjalan selama 3 bulan ini, kira-kira apa yang sering dikeluhkan wajib pajak nih? Iya, jadi selama 3 bulan ya kita berkecimpung berkecimpung tentang validasi NIK ini. Kalau misalnya kita kumpul-kumpulin itu ada 4 pertanyaan yang sering ya ditanyakan oleh wajib pajak terkait validasi ini. Yang pertama adalah banyak wajib pajak yang saat melakukan validasi itu muncul notifikasi error, dan di notifikasi tersebut disebutkan bahwa NIK tersebut sudah digunakan oleh NPWP lain. Kayak gitu. Gimana tuh? Jadi apabila muncul notifikasi seperti itu, wajib pajak bisa datang ke KPP terdaftar wajib pajak. Nanti silakan datang di loket dan menyampaikan kendala tersebut di loket. Nah, gitu. Ya, nanti petugas akan membantu melakukan pemutakhiran data secara manual. Gitu. Jadi kalau semuanya online terus mendapati nggak valid, gimana ya? Terus langsung ke KPP terdaftar aja melakukan validasi di di TPT ya? Ya, di loket TPT namanya. Terus selanjutnya Mbak, kalau seumpama di status informasi itu sudah valid tapi NIK-nya tuh nggak ada gitu, nggak kecantum. Nggak muncul ya, padahal udah valid kolomnya kosong padahal udah valid, itu gimana Mbak? Ya baik, jadi kalau seperti itu kan kalau sebenarnya statusnya valid tapi tiba-tiba NIK-nya hilang dan nggak bisa di input ya, nggak bisa di input. Nah itu solusinya adalah kawan pajak bisa logout terlebih dahulu akun DJP online-nya, kemudian login kembali. Tapi loginnya menggunakan NIK ya, atau NPWP format barunya. Gitu. Jadi jangan pakai yang 15 digit, melainkan pakai NIK yang 16 digit. Dan menggunakan passwordnya sih sama aja ya, sama yang 15 digit. Lalu klik login
dan cek lanjut ke profil, pasti di situ NIK-nya sudah muncul seperti yang seharusnya. Oh gitu ya, jadi butuh Terus ada lagi nggak? Ada pertanyaan lagi. Atau nanti semuanya namanya beda, ada yang pakai gelar atau apa gitu? Oh iya, betul. Jadi ada beberapa yang ternyata namanya itu berbeda antara nama yang terdaftar di sistem DJP dan juga nama yang terdaftar di Dukcapil gitu ya. Kalau misalkan ada perbedaan seperti itu, wajib pajak bisa datang ke KPP terdaftar untuk melakukan yang namanya perubahan data. Gitu. Perubahan data. Ya betul. Jadi nanti wajib pajak melakukan perubahan data, di mana perubahan data tersebut akan mengubah nama wajib pajak di sistem DJP supaya sesuai dengan apa yang ada di sistem Dukcapil. Oh, jadi harus sama persis ya? Iya betul, harus sama persis. Nah, setelah diubah datanya, nanti proses validasinya bisa dilanjutkan sampai dengan muncul keterangan valid, begitu. Nah, ngomong-ngomong, kita ini kan sekarang di bulan Maret ya, Mbak? Betul, di bulan Maret. Ada juga SPT tahunan. Ada pertanyaan mungkin mana lebih dulu yang kita harus lakukan validasi NIK atau lapor SPT tahunan? Oke, ya. Bingung ya? Mana yang mau diprioritaskan ya? Diprioritaskan gitu. Sebenarnya sih nggak ada aturan ya mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu antara validasi ataupun lapor. Jadi kawan pajak bisa bebas sih, kalau misalkan mau validasi dulu boleh, setelah validasi baru lapor gitu ya boleh, atau mau lapor dulu baru validasi juga nggak masalah. Jadi dua-duanya itu bisa dilakukan, terserah urutannya seperti apa gitu. Pokoknya yang penting dua-duanya dilakukan. Betul. Yang penting dua-duanya dilakukan ya, nggak ada masalah. Jadi mau lapor SPT dulu baru memutakhirkan validasi NIK boleh, atau validasi dulu baru lapor. Iya, juga boleh sekali. Seperti itu. Oh, yang ngingetin lagi buat kalian pajak, kita sekarang udah di 16 Maret. Nah, batas pelaporan SPT tahunan kapan, Mbak? 31 Maret 2023. Nah, jangan lupa ya lapor SPT tahunan. Segera aja, bisa online dan manual juga bisa. Iya, betul. Kalau enggak lapor gimana, Mbak? Kalau nggak lapor nanti akan dikenakan denda ya, dendanya sebesar 100.000. Sayang sekali kan kalau misalkan 100.000-nya harus dibayar hanya untuk denda. Lebih baik lapor lebih awal supaya lebih nyaman dan gak kena denda juga gitu ya. Apakah semua warga yang telah memiliki NIK diwajibkan untuk validasi NIK sebagai NPWP? Oke ya, jadi tidak seluruh wajib pajak itu perlu melakukan perubahan data atau validasi atau pemutakhiran ya. Jadi wajib pajak yang perlu melakukan pemutakhiran data itu adalah wajib pajak yang memang sudah memiliki NPWP sebelumnya dan atas NPWP tersebut statusnya itu belum valid gitu. Jadi untuk wajib pajak yang sudah memiliki NPWP dan statusnya belum valid perlu melakukan pemutakhiran data pada DJP online maupun datang secara langsung ke KPP terdaftarnya. Begitu. Oh gitu. Jadi nggak semua yang punya NIK ya, yang harus punya NPWP. Masa bayi punya itu? Iya. Oh iya. Banyak juga Ran yang bertanya terkait NIK sebagai NPWP ini. Ternyata tuh banyak yang khawatir. Oh. Ya, apakah anak bayi yang baru lahir gitu ya, atau misalnya yang masih SD lah yang emang udah punya NIK, apakah udah pasti mereka tuh punya NPWP gitu? Soalnya tahun depan gitu ya? Iya, di tahun depan gitu. Nah, untuk kekhawatiran itu sebenarnya sih tidak seperti itu ya kawan pajak ya. Jadi tahun depan di saat NPWP-nya sudah menggunakan NIK itu, tidak semua NIK itu berfungsi sebagai NPWP. Jadi NIK yang berfungsi sebagai NPWP ini sendiri harus dilakukan yang namanya aktivasi terlebih dahulu. Gitu ya. Gitu. Ada jadi proses registrasi. Iya, nggak tiba-tiba semua NIK itu difungsikan sebagai NPWP, tidak seperti itu ya. Tapi NIK yang akan difungsikan sebagai NPWP itu harus dilakukan yang namanya aktivasi terlebih dahulu. Ya, aktivasi atau registrasi. Betul. Ngomong-ngomong tentang manual tadi ya, Mbak. Manual kan tadi bilangnya KPP terdaftar. Kalau seumpama validasi NIK-nya itu di KPP terdekat aja lah, kan sekarang bisa ya cetak ulang kartu NPWP itu di KPP terdekat. Kalau validasi NIK ini apakah bisa juga di KPP terdekat? Contohnya aku
terdaftar di KPP lain, tapi terdekat di Mojokerto. Aku validasi di Mojokerto aja bisa nggak? Padahal terdaftarnya di Jombang gitu. Jombang ya. Bisa ya kawan pajak. Jadi kawan pajak bisa melakukan validasi NIK itu di KPP terdekat. Namun sebelum hadir mungkin bisa disiapkan dulu dokumen-dokumennya seperti kartu keluarga dan juga KTP. Jadi saat pengisian itu sudah enak gitu, nggak perlu cari-cari lagi. Gitu. Jadi enak ya wajib pajak yang saat ini mungkin sedang merantau atau pas lagi nggak pulang ya, lagi nggak pulang tapi aduh gimana nih aku harus validasi. Itu nggak perlu panik. Nggak perlu panik, bisa manual ke KPP terdekat atau via online. Oke, seperti itu. Oh iya, bagi kawan pajak yang ingin mengetahui ada layanan apa saja yang bisa kawan pajak akses di kantor pajak atau KPP Pratama, kawan pajak bisa mengunjungi Instagram kami di @pajakmojokerto. Kemudian di biodatanya itu ada Linktree. Nah, silakan diakses di Linktree tersebut. Di situ sudah ada daftar layanan beserta standar pelayanannya. Oh gitu ya? Ya betul. Jadi kalau mungkin yang pengen tahu kayak pelayanan ini diprosesnya berapa hari gitu ya, itu bisa mengakses pada Linktree tersebut. Dan juga kami ada fasilitas pelayanan yang dilakukan secara online yang bisa diakses melalui chat WhatsApp ataupun email ke KPP Pratama Mojokerto. Seperti itu. Oke kan pajak, itulah cara validasi NIK ke NPWP. Jadi segera lakukan validasi NIK ke NPWP agar tahun depan kawan pajak bisa menggunakan NIK sebagai NPWP. Banyak manfaat yang bisa kawan pajak dapatkan. Nah, bisa diingatkan lagi Mbak standar pelayanan di KPP Pratama Mojokerto? Oke, bagi wajib pajak yang ingin mengetahui layanan apa saja yang disediakan oleh kantor pajak Mojokerto, kawan pajak bisa mengakses melalui Instagram kami di @pajakmojokerto. Di bagian biodatanya ada Linktree yang bisa kawan pajak akses. Selanjutnya di Linktree tersebut kawan pajak juga bisa mengakses daftar nomor layanan online kami yang bisa dimanfaatkan oleh kawan pajak sekalian. Nah itu ya, jadi jangan lupa untuk berkonsultasi bisa secara manual atau online di KPP Pratama Mojokerto. Cukup sekian episode Mojok Podcast kali ini, sampai jumpa di Mojok Podcast selanjutnya. Dadah!